Selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak John dan teman-teman. Perkenalkan, saya Yosep Kurniawan, NIM 1822140023 dari kelompok D. Yang dipresentasikan berikutnya adalah tentang 5 dimension of the information age pada tabel the relationship between ethical, social, and political issues in an information society. Selanjutnya di layar sudah terpampang ada gambar diagram 5 dimensi moral, memuat tentang hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban properti, kualitas sistem, kualitas hidup, dan akuntabilitas dan kontrol dari information technology and system. Selanjutnya, untuk memperjelas diagram di atas tadi atau sebelumnya, saya akan membahas tentang hak dan kewajiban informasi. Hak informasi apa yang dilakukan individu dan organisasi memiliki sehubungan dengan diri mereka sendiri yang bisa mereka lindungi. Seperti contohnya, tidak mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, ada hak dan kewajiban properti. Jadi, itu hak yang dilindungi dalam masyarakat digital, di mana pelacakan dan akuntansi untuk kepemilikan sulit dilakukan, dan mengabaikan hak milik pribadi menjadi sangat mudah. Contohnya, kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Yang ketiga, ada akuntabilitas dan kontrol. Ini merupakan pertanggungjawaban dan tanggung jawabnya kerugian yang terjadi pada informasi individu dan kolektif dan hak milik. Selain itu, ada juga contoh lain mengenai praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak pribadi. Baik, selanjutnya ada kualitas sistem. Pada hal ini, standar kualitas data dan sistem yang melindungi hak-hak individu dan keamanan masyarakat sehingga menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Berikutnya yang kelima atau terakhir pada diagram 5 dimensi moral, yaitu kualitas hidup. Kualitas hidup ini adalah nilai-nilai apa yang harus dipertahankan dalam sebuah informasi dan masyarakat yang berbasis pengetahuan. Kemudian, saya membahas hal tentang tren teknologi utama yang meningkatkan etis masalah. Pada masalah etika ini, sudah mendahului teknologi informasi. Namun, teknologi informasi sendiri telah meningkatkan keprihatinan etika. Kemudian juga memberatkan sosial yang ada peraturan dan membuat beberapa undang-undang menjadi usang atau sangat lumpuh. Mari teman-teman kita lihat tabel 4.2 tentang teknologi trend that's right ethical issue. Di dalam tabel tersebut ada trend dan impact. Pada tabel trend computing power itu membahas tentang lebih banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi kritisnya. Ini menjelaskan bahwa di mana organisasi sekarang sangat bergantungan dengan komputer. Kemudian yang kedua ada data stroke cost
rapidly decline, yaitu memiliki impact organisasi dapat dengan mudah memelihara basis data terperinci tentang individu. Kemudian yang ketiga, data analysis advanced, itu memiliki impact perusahaan dapat menganalisis jumlah besar data yang dikumpulkan pada individu untuk dikembangkan secara terperinci pada profil perilaku individu. Kemudian yang keempat ada networking advance, yaitu dapat menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lainnya dan mengakses data pribadi dari lokasi yang jauh dengan lebih mudah. Yang kelima atau terakhir yaitu mobile device growth impact, memiliki impact tentang ponsel individu dapat dilacak tanpa persetujuan atau sepengetahuan penggunanya. Kemudian kita masuk pada bagan tentang NORA yang tertera pada layar. Dari tabel yang tertera, NORA juga bisa mendapat informasi mengenai orang-orang dari sumber-sumber yang berbeda. Seperti kita lihat dari layar, ada 5 hal yang ada pada tabel. Mulai dari lamaran kerja, telepon catatan, daftar pelanggan, dan watchlist, dan menghubungkan hubungan untuk menemukan koneksi tersembunyi yang tidak jelas yang mungkin membantu mengidentifikasi penjahat atau teroris. Dari 5 bagan tersebut itu masuk seperti di tabung yang dijelaskan di gambar itu, yang kemudian diolah oleh NORA. Kemudian setelah melihat tabel NORA tadi, saya di sini ingin menjelaskan tentang kegunaan dari teknologi NORA dapat mengambil informasi tentang orang-orang dari sumber yang berbeda dan menemukan ketidakjelasan. Dari contoh penerapan teknologi NORA sendiri, salah satu contohnya yaitu misal calon karyawan di kasino menghubungi sebuah nomor telepon yang tidak diketahui pemilik seorang pelaku kriminal. NORA akan mengeluarkan sebuah peringatan pada manajer yang mempekerjakan karyawan tersebut.